Nama saya Rifki Abdullah Pasha dengan NPM 2023 4350 1585. Di sini saya ingin menjelaskan kalkulator yang telah saya buat mengenai energi potensial dan potensial listrik. Untuk GUI-nya, saya menggunakan static text untuk bagian judul. Kemudian saya menggunakan 3 buah panel, yang terdiri dari panel diketahui, soal, dan hasil. Saya juga menggunakan satu buah pop-up menu agar dapat memilih operasi hitung agar sesuai yang diinginkan pada soal. Untuk panel diketahui, saya menggunakan static text untuk memberi label pada masing-masing variabel seperti Q1, Q2, Q3, R12, dan R23, serta untuk satuan dari masing-masing variabelnya. Saya menggunakan edit text untuk melakukan inputan nilai pada masing-masing variabel. Selanjutnya, untuk panel soal, saya menggunakan static text untuk mengetikkan soal dan saya menggunakan satu buah akses untuk menampilkan gambar yang dapat memperjelas soal. Kemudian pada panel hasil, saya menggunakan edit text untuk menampilkan hasil, serta menggunakan static text untuk memberikan label pada masing-masing satuannya. Saya juga menggunakan 3 buah push button untuk melakukan operasi hitung, reset, dan close. Mari kita coba jalankan kalkulatornya. Di sini terdapat soal, di mana titik A, B, dan C terletak pada satu garis dengan AB sama dengan 2 meter dan BC sama dengan 3 meter. Pada masing-masing titik terdapat muatan 2 mikrokolom, 3 mikrokolom, dan min 5 mikrokolom. Tentukan besarnya energi potensial listrik serta potensial listriknya. Karena Q1 sama dengan 2 mikrokolom, Q2 sama dengan 3 mikrokolom, dan Q3 sama dengan min 5 mikrokolom, R12 sama dengan 2 meter serta R23 sama dengan 3 meter, maka kita lakukan input pada panel diketahui sesuai dengan ketentuan soalnya. Lalu kita pilih nilai apa yang ditanyakan pada soal. Misalnya seperti pada soal yang ditanyakan adalah nilai EP total. Maka kita pilih pop-up menu EP total kemudian klik push button hitungnya dan hasilnya akan muncul pada panel hasil. Jika kita ingin mengubah menjadi mencari nilai V total, maka kita klik pop-up menunya dan ubah dari EP total menjadi V total. Kemudian klik lagi tombol hitungnya. Dan jika kita ingin membersihkan semua edit text-nya, kita bisa klik tombol reset. Jika sudah selesai menggunakan kalkulatornya, kita bisa tekan tombol close untuk menutup kalkulatornya. Untuk sintaksnya, pada function push button 1 untuk operasi hitung, pada bagian paling pertama sintaks ini berfungsi untuk melakukan input nilai muatan variabel yang sesuai pada soal. Dan di sini terdapat rumus K juga, di mana K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Selanjutnya terdapat rumus untuk melakukan perhitungan untuk mengubah mikrokolom menjadi kolom, di mana rumusnya adalah Q1 sama dengan QA dikali 10 pangkat min 6, yang di mana QA ini merupakan inputan dari panel diketahui, dan begitu juga seterusnya. Kemudian untuk sintaks di bagian bawahnya ini digunakan untuk menampilkan hasil dari konversi mikrokolom menjadi kolom. Selanjutnya terdapat rumus untuk menghitung energi potensial, dimulai dari energi potensial 12 yang rumusnya adalah EP12 sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R12, dan selanjutnya energi potensial 23 yang rumusnya adalah EP23 sama dengan K dikali Q2 dikali Q3 dibagi R23. Dan energi potensial total yang rumusnya adalah EP total sama dengan EP12 ditambah EP23. Kemudian terdapat rumus untuk menghitung V, di mana rumus untuk V1 adalah V1 sama dengan K dikali Q1 dibagi R12, dan untuk V3 adalah V3 sama dengan K dikali Q3 dibagi R23. Sedangkan untuk V total adalah V total sama dengan EP total dibagi Q2. Untuk pop-up menunya, saya menggunakan if-else agar output operasi hitung yang dilakukan sesuai dengan apa yang dipilih pada pop-up menu. Selanjutnya, pada push button 2, untuk melakukan operasi reset, terdapat sintaks seperti ini, di mana stringnya to diset menjadi kosong. Terakhir, pada push button 4, untuk operasi close, saya menggunakan sintaks close. Dan untuk menampilkan gambar pada akses, di sini saya menggunakan sintaks gambar sama dengan imread potentialistrik.png, di mana gambar ini telah saya simpan pada folder yang sama dengan file kalkulator ini. Kemudian axis of, selanjutnya imshow gambar. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan untuk presentasi anggota saya yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Nurul Alia Kansa dengan NPM 2023 4350 1613. Di sini saya ingin menjelaskan kalkulator yang telah kami buat mengenai rangkaian hambatan susunan paralel. Pada bagian GUI, untuk bagian judul saya menggunakan static text. Saya juga menggunakan 4 panel yang terdiri dari panel soal, diketahui, ditanya, dan operasional. Pada panel soal, saya menggunakan static text untuk menuliskan soal. Selanjutnya, pada panel diketahui,
Pada panel input, saya menggunakan static text untuk memberi label pada variabel seperti R1, R2, R3, dan V. Begitu juga dengan satuannya. Dan untuk melakukan input untuk nilai masing-masing variabel, saya menggunakan edit text. Pada panel ditanya, saya menggunakan 8 radio button untuk memilih operasi hitung apa yang ingin dilakukan atau ditanyakan pada soal. Pada panel operasional, saya juga menggunakan panel ini sebagai panel untuk menampilkan hasil. Untuk menampilkan hasilnya, saya menggunakan edit text. Dan untuk satuan hasilnya, saya menggunakan static text. Pada panel ini juga terdapat 3 push button yang terdiri dari operasi hitung, reset, dan close. Terakhir, saya juga menggunakan access untuk menampilkan gambar yang dapat mendukung kejelasan soal. Mari kita jalankan kalkulatornya. Kami menggunakan soal yaitu 3 buah resistor masing-masing memiliki hambatan R1 5 ohm, R2 10 ohm, dan R3 30 ohm, disusun secara paralel dan dihubungkan ke sumber tegangan V 15 volt. Tentukanlah 1. Hambatan total R total dari rangkaian tersebut. 2. Arus total atau I total yang mengalir dari sumber tegangan. 3. Arus yang mengalir melalui masing-masing resistor. I1, I2, dan I3. 4. Tegangan pada masing-masing resistor V1, V2, dan V3. Karena R1 5 ohm, R2 10 ohm, dan R3 30 ohm, serta V 15 volt, mari kita lakukan input pada tabel input yang sesuai dengan ketentuan soalnya. Lalu kita pilih operasi hitung apa yang ditanyakan pada soal. Misalnya, seperti pada soal ditanyakan R total, maka kita pilih radio button R total. Kemudian klik push button hitungnya dan hasilnya akan muncul pada tabel output. Dan kita bisa klik tombol reset jika kita ingin membersihkan semua edit text-nya. Jika sudah selesai menggunakan kalkulatornya, kita bisa tekan tombol close untuk menutup kalkulatornya. Untuk sintaksnya, pada function push button 1 untuk operasi hitung, pada bagian paling pertama sintaks ini berfungsi untuk melakukan input nilai muatan variabel yang sesuai pada soal. Selanjutnya, terdapat rumus untuk melakukan perhitungan R total dan I total. Di sini juga terdapat rumus untuk menghitung nilai I, mulai dari I1, I2, I3, serta rumus untuk menghitung nilai V mulai dari V1, V2, dan V3. Kemudian terdapat sintaks untuk input nilai radio button. Kemudian untuk menampilkan hasil jawaban, saya menggunakan if-else agar output operasi hitung yang dilakukan agar sesuai dengan yang dipilih pada radio button. Selanjutnya, pada push button 3 untuk melakukan operasi reset, terdapat sintaks seperti ini. Terakhir pada push button 4 untuk operasi close, saya menggunakan sintaks close. Dan untuk menampilkan gambar pada axis, di sini saya menggunakan sintaks yang ada paling bawah, yaitu gambar sama dengan imret soal paralel PNG, axis of imshow gambar. Oke, perkenalkan, nama saya Albadi Nazmi Hibatullah dengan NPM 2023 4350 1623. Di sini saya akan menjelaskan kalkulator yang telah saya buat mengenai rangkaian hambatan susunan seri. Pada bagian GUI di atas, untuk bagian judul, saya menggunakan static text. Saya juga menggunakan 3 panel yang terdiri dari panel soal, input, dan output. Pada panel soal, saya menggunakan static text untuk menuliskan soal. Selanjutnya, pada panel input, saya menggunakan static text untuk memberi label pada variabel seperti R1, R2, R3, dan V. Begitu juga dengan satuannya. Dan untuk melakukan input untuk nilai masing-masing variabel, saya menggunakan edit text. Pada panel output, saya juga menggunakan static text untuk memberi label pada variabel seperti pada panel input, dan untuk menampilkan outputnya, saya menggunakan edit text. Saya juga menggunakan 3 push button untuk melakukan operasi hitung, reset, dan keluar.
Terakhir, saya juga menggunakan akses untuk menampilkan gambar yang dapat mendukung kejelasan soal. Sekarang, mari kita coba jalankan kalkulatornya. Terdapat 3 buah soal hambatan disusun secara seri pada soal suatu rangkaian listrik dengan nilai hambatan sebagai berikut. R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, R3 sama dengan 4 ohm. Diketahui sumber tegangan yang diberikan pada rangkaian tersebut adalah 9 volt. Tentukan semua nilai mulai dari R total, I total, I1, I2, I3, V1, V2, dan V3. Karena R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, R3 sama dengan 4 ohm, dan V sama dengan 9 volt. Maka kita lakukan input pada tabel input yang sesuai dengan ketentuan soalnya. Lalu kita klik push button hitungnya dan hasilnya akan muncul pada tabel output. Dan kita bisa klik tombol reset jika ingin membersihkan semua edit text. Jika sudah selesai menggunakan kalkulatornya, kita bisa tekan tombol close untuk menutup kalkulatornya. Dan untuk sintaknya, pada function push button 1 untuk operasi hitung, pada bagian paling pertama sintak ini berfungsi untuk melakukan input nilai muatan variabel yang sesuai pada soal. Selanjutnya, terdapat rumus untuk melakukan perhitungan R total dan I total. Di sini juga terdapat rumus untuk menghitung nilai I, mulai dari I1, I2, dan I3, serta rumus untuk menghitung nilai V, mulai dari V1, V2, dan juga V3. Terakhir, terdapat sintak untuk menampilkan output. Selanjutnya, pada push button 2 untuk melakukan operasi reset, terdapat sintak seperti di atas ini. Terakhir, pada push button 3 untuk operasi close, saya menggunakan sintak close, dan untuk menampilkan gambar pada akses di sini juga saya menggunakan sintak. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.